wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwah semua, santri Nurul Zaman, pesantren virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah libur panjang banget ya, Ramadan dan Syawal sudah jauh. Akhirnya kita bisa kembali bertemu. Mungkin tidak tahu ya, semangat antum masih full atau sudah berkurang karena kelamaan libur. Kalau antum masih semangat full ya, saya juga jadi terdampak ya, semangat. Kalau antum lemes ya, saya juga ikut lemes. Mudah-mudahan tetap semangat ya, karena berulang-ulang saya kira kita perlu mengingat-ingat ya, bahwa ya pertama konteksnya kita hadir di ruang Zoom ini adalah dalam rangka li talabil ilmi ya, untuk mencari ilmu. Dan sudah berulang-ulang saya kira kita bahas tentang pentingnya ilmu. Innal anbiya la yuwarrisu dirhaman wala dinaran walakin warrasu al ilma faman akhadahu hadzan wafiran. Kama qala Nabi, bahwa para nabi tidak lam yuwarrisu ya, tidak mewariskan dirhaman wala dinaran, tidak mewariskan kepada umatnya dirham dan dinar, walakin aurasu atau warrasu al-ilmah, mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, faqad akhadha hadzan wafiran. Kalau dalam teksnya qad akhadahu bi hadzin wafirin, tapi sebagian ulama kemudian mensyarahinya dengan mengatakan akhadha hadzan wafiran. Artinya telah mengambil suatu bagian yang banyak, yang melimpah. Jadi ilmu itu kekayaan ya, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian juga saya kira kita mengulang-ulang kembali bahwa ayat Al-Quran jelas mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajatin. Allah mengangkat derajat orang-orang yang utul ilma, yang diberikan ilmu, kemudian mengangkatnya orang yang beriman dan orang yang mendapatkan ilmu darajatin, dengan beberapa derajat. Jadi ilmu itu salah satu cara ya kita mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahasa Arab memang ilmu itu tidak langsung kita rasakan, apalagi kalau proses sedang mencari ilmu itu ya, susah amat itu ya, nggak nyampe-nyampe, nggak paham-paham gitu. Tapi itulah makna perjuangan ya, mencari ilmu memang harus ada prosesnya semacam itu. Al-fiqhu bitafaqquhi dalam sebuah kata hikmah itu, wal ilmu bitta'allum. Fikih itu dicapai dengan tafaqquh,
Wal ilmu bitta'allum. Ilmu dicapai dengan ta'allum. Nanti dalam kajian fi'il itu ada wazan ya, tafa'al, ya tafa'al. Itu perjuangan proses untuk mencapai sesuatu, wazan tafa'ala. Ta'allama itu proses untuk mendapatkan ilmu, ya, perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Tafaqqah, tafaham, begitu. Sehingga kita tidak bisa ujuk-ujuk mendapatkan ilmu. Ada cerita di pesantren ilmu ladunia, ilmu yang ujuk-ujuk datang, tapi lebih banyak ceritanya daripada wujudnya atau realitanya. Katanya si Gus Fulan misalnya ya, itu nggak pernah belajar, tahu-tahu pinter. Tahu-tahu pinter ngaji. Saya dulu pernah mondok di sebuah pondok pesantren yang itu tentu mungkin yang kalau nggak di pesantren nggak pernah dengar yang namanya kitab Sirajut Talibin. Sirajut Talibin itu kitab, Pak Daud mungkin pernah dengar nih. Itu kitabnya kitab tebal ya, mushaf itu cetakan Darul Fikr Mesir, dicetak di Mesir, bahasa Arab. Itu tulisan seorang syekh dari Kediri, namanya Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Kediri. Di situ tulisannya taklif Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Kediri, Jampes Kediri. Memang tidak terkenal kitabnya karena itu juga syarah ya, karena kitab tasawuf akhlak gitu aja, jadi tidak terlalu, bukan fikrah, bukan. Tapi menurut saya luar biasa ya, luar biasa. Syekh Ihsan itu hidup pada zaman seangkatan dengan Syekh Hasyim Asy'ari dan beliau-beliau itu ya, para sesepuh zaman dahulu. Nah, saya pernah mondok di sana dulu ya, zaman-zaman sebelum masuk ke Libya, saya sempat singgah di sana, berkhidmah menjadi seorang penulis ya, penulis khotnya Yai di sana. Jadi putranya, cucunya berarti ya, cucunya Syekh Ihsan Al-Jampesi ini, putranya Kiai di sana. Nah, cucunya itu kan sebaraan dengan saya. Ya berarti Syekh Ihsan belum terlalu tua banget ya, itu cuman kakeknya dari teman saya, Gus, itu yang pada umurnya sepantaran dengan saya. Itu pinter dia itu, luar biasa ya, namanya anaknya orang pinter ya pinter. Jadi kalau anak ini masih alia waktu itu, senangnya dolan, dan kalau dolan sering ngajak saya itu. Pesantren dekat sama Gus itu ya keren itu ya. Wah ini Gus nih ternyata itu ya, levelnya. Dia suka ngajak main, bukan ngajak sinau. Nah, jadi beling, anaknya ini beling, sekolah iseng aja gitu, walaupun nilainya bagus-bagus. Tapi kalau Ramadan dia buka kitab, gitu. Baca kitab kalau Ramadan. Baca kitab. Jadi akhirnya wah terkenal Gus. Namanya Agung lagi ya, namanya Gus Agung itu wah wes iku wong ora bain-bain, tidak sembarang orang. Karena dia nggak pernah ngaji, tapi kalau Ramadan dia baca kitab. Baca kitab dan banyak yang ikut. Itu umur masih aliyah, kelas waktu itu ya kelas 1, kelas 2 itu masih muda banget. Nah, cuman saya tahu gitu, saya tahu bahwa bukan begitu. Jadi lurahnya pondok itu mendapatkan tugas khusus oleh Yai untuk didik putra-putranya itu di kamarnya sendiri, ya tidak kelihatan santri-santri. Jadi memang ya ngaji itu nggak ada yang tahu orang pondok itu. Dan saya dikasih tahu lah. Nah, saya orang
khusus ya dekat sama beliau. Ya kayak gitu-gitu. Ya walaupun saya bayangkan usia SMA terus dia bisa baca kitab itu kan keren banget. Otaknya encer, otaknya encer. Saya belum kesana lagi, nggak tahu kabarnya sekarang seperti apa. Jadi ilmu laduni itu kayak gitu tuh menjadi isu aja. Hakikatnya ya dia belajar bener, cuman disembunyikan sama yai, belajarnya DW, diundang secara khusus, lurah pondoke sing pinter, lurah pondonya juga pinter. Endino wajib esok awan sore ngaji nggak mandek-mandek gitu. Di kamarnya, ya, jelas pinter lah gitu ya. Sing liyane santrinya dong beling-beling ya, pinter-pinter. Jadi al-ilmu bitta'allum. Tetap saja ilmu itu dengan ta'allum. Al-fiqhu bittafaqquh. Karena itu ya salah satu syarat yang terpenting dari orang mencari ilmu untuk bisa mencapai yang kita inginkan itu ya istiqomah. Salah satunya adalah al-jiddiyah, kesungguhan, wal istiqomah dan istiqomah. Sungguh-sungguh tapi datnyeng ya, jadi datnyeng itu bahasanya wong Solo ya atau yang lain-lain tuh. Sungguh-sungguh tapi datnyeng, wah lagi semangat itu. Tapi terus males ya. Semangatnya rong apa 2 pekan itu, malesnya 3 pekan, 3 bulan ya nggak nyampe. Jadi al-jiddiyah wal istiqomah, jiddiyah sungguh-sungguh tapi dengan ritme yang terus yang tetap. Ritme tetap ya ada juga sih ritme tetap tapi nggak sungguh-sungguh, cuman setor muka aja, ikut aja, seneng ikut ya, tapi nggak sungguh-sungguh belajar gitu. Orang mudeng-mudeng, nggak mudeng-mudeng. Jadi 2 hal itu ya yang harus saya kira tetap dijaga. Yo, ayo bersama-sama. Saya istilahnya yos di tengah-tengah saya punya banyak program yang lain itu, saya memberi kesempatan lah kepada antum ini kelas ini ya untuk serius begitu. Bahkan saya belum kepikir membuka kelas yang lain karena waktu saya itu agak pasca Ramadan ini saya punya agenda banyak itu yang menyita waktu. Kelihatannya bahasa Arabnya ya saya mungkin di kelas ini aja sementara gitu. Jadi mari kita seriusin. Ya kalau hari ini pesertanya sudah 17. Ini peserta dari tempatnya Pak Nindar berapa akhi yang masuk itu? Pak Nindar? Itu mungkin ada 1, 2, 3. 3 dengan anak nih kayaknya. Ya nanti diumumkan lagi. Ini sebenarnya kelasnya kelas sudah lama ya, udah buku 2 ya, udah buku 2, hampir buku 3 udah mau selesai. Cuman ya biasa ya, tinggal berapa orang. Terakhir kemarin masih ada 10 atau berapa lah, lebih sedikit gitu. Akhirnya dia ini mau lanjut atau mau gabung, ngulangi ya. Ternyata pada semangat kepengen ngulangi lagi. Karena popo. Jadi banyak murid baru ya, tapi sudah lebih pengalaman. Materinya sudah lebih dulu. Ya, nanti segera diwara-warake ke teman-teman, mungkin di grupnya Pak Nindar, untuk diingatkan ya, bergabung. Ya, saya berharap sehat semua, semangat semua juga tetap ya, untuk kembali nata'alam nahnu al-lughat al-arabiyyah min khilali dirasat nahwu. Kita belajar melalui kajian nahwu. Ada pekan kemarin, afwan ya, saya kemarin benar-benar nggak bisa karena belum pulang. Saya pulangnya malam jam 10 baru sampai rumah, muter-muter terus ya.
Ada pembicaraan nggak? Mungkin Pak Syarif, kalau nggak ada Nggak ya? ada, terus ditutup saat. Oh gitu. Ya, Oke. ya. Ya, bagus lah. Terus kira-kira gimana nih, kita mau review atau mau lanjut atau masih pada nyandol, apa goro-goro liburan kepanjangan terus hilang atau piye? Lanjut aja Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Berarti kita langsung buka aja nih Ya. screen. Oke. Yang pengen ulang dia lihat YouTube saja. Iyalah, saya kira pelajaran itu aja diulang-ulang, bosen jadinya ya. Bosen diulang-ulang aja, cuma belajar gitu aja diulang-ulang. Oke. Mau tanya dulu saat. Oke. Tafadhol, Ya. silakan. Itu tentang naat saat. Nah, oke. Itu naat itu ada yang apa? Kalau saya baca di kitab lain itu ada yang hakiki, ada yang sababi. Nah, itu bedanya di mana ya Ustaz? Ada naat yang hakiki, ada yang sababi. Contohnya gimana contohnya? Nah, itu contohnya gimana? Jadi apa? Di kitab Jurumiyah itu Ustaz, Ya. baca-baca ada yang sababi, ada yang apa? Hakiki itu. Mungkin nanti ada Ustadz Daud itu ada di sini ya, bisa menjawab. Ini kan gini, karena mustalah ya dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu kadang-kadang ya macam-macam ya. Itu memang tujuannya untuk membantu menjelaskan. Gitu. Nah, saya memang apa namanya, ketika membuat buku ini tidak membuat perincian yang sampai dengan istilah-istilah yang detail-detail yang saya anggap tidak terlalu penting secara mustalah itu. Walaupun kadang-kadang ya muncul juga pertanyaan-pertanyaan kayak begini harus dijawab. Oke, Ustadz Daud. Ustaz. Ini bagian Saya baru dengar juga ini. Baru dengar juga sih Ustaz. Ini Ustadz Daud ini sudah belajar Jurumiyah, Ibriti, macam-macam itu. Biasanya malah lebih pintar itu urusan istilah-istilah itu. Ada juga mungkin istilahnya makna majazi dan hakiki Ustaz. Kalau sebabi hakiki makanya belum dengar ya. Hakiki sama majazi itu. Iya, yang ada itu mungkin. Kan satu lapad ada maknanya, ada makna majazi, ada yang hakiki. Contohnya apa misalnya? Kayak yadu. Kayak lapad yadullah itu kan ada makna majazinya, ada makna hakikinya gitu. Atau Pak Madi mungkin ngasih contohnya kalau misalnya. Iya. Jadi misalkan itu contohnya itu yang hakiki ya. Jadi Ja'a Muhammadun al-aqilu. Itu yang hakiki. Jadi memang di sini di kitabnya disebutkan amanaatil hakiki fahuwa rafa'a dhamiri. Jadi dikasih contoh Ja'a Muhammadun al-aqilu.
Terus tapi yang di sababi? bawahnya yang sababi ya. Wa amanatu sababu fahuwa marofa'a asma'an dhahiran mutasolan bidhamiri bi'audi ilal man'ud. Contohnya aja. Contohnya ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Oh, Nah, gitu. nah, ngelihat contohnya aja sudah paham ya maksudnya. Ya. Ya, jadi itu kan istilah, sekali lagi ya soal istilah ya. Tapi maknanya sebenarnya kalau yang hakiki itu langsung ya Muhammad al-Fadilu, dia yang utama. Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Muhammad yang dia sendiri yang mulia. Tapi nanti ada Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu. Jadi yang utama itu bapaknya, bukan dia. Al-Fadilu abuhu. Nah, kalau secara makna begitu. Nah, kemudian ada istilah bahwa ini yang disebut dengan sababi, yang ini disebut hakiki. Itu aja maksudnya. Jadi kalau saya ingin mengatakan Muhammad yang bapaknya terhormat, gitu ya, kita mengatakan begini, Muhammad yang terhormat itu yang terhormat ya, yang dermawan. Contoh yang lain misalnya, Muhammad yang dermawan itu adalah saudaraku. Muhammad yang dermawan. Jadi dermawan itu mensifati Muhammad langsung. Tapi nanti kalau saya ingin mengatakan Muhammad yang bapaknya dermawan itu, nah gitu. Yang bapaknya, yang dermawan bukan dia, tapi bapaknya. Muhammad yang bapaknya dermawan itu adalah saudaraku. Nah, itu maksudnya seperti itu. Dalam bahasa Arab ketika menyebutkan begitu, itu nanti sama-sama menjadi naat. Muhammad al-Karimu akhi. Muhammad yang mulia, yang dermawan itu adalah akhi, saudaraku. Terus yang dermawan bapaknya, bukan Muhammadnya, berarti bukan Muhammad. Nah. Muhammad al-Karimu abuhu akhi. Itu cara pengungkapannya seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud dengan naat yang bukan hakiki tapi sababi. Itu maksudnya. Oh ya. Ini tulisannya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Zat. Apanya? Kitabnya itu loh. Oh ya. Ya, kitabnya dari mana-mana. Tapi intinya begitu mungkin ya. Itu kan soal istilah aja. Istilah. Antum boleh ngerti istilah itu, bagus. Tapi kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Saya merasa nerjemah buku banyak juga belum nggak hafal istilah itu ya. Mungkin dulu pernah dengar itu, tapi lupa. Tapi intinya begitu ya. Intinya seperti yang saya jelaskan. Baik. Ini Ustaz, saya baca ini ada, Ustaz, Afwan. Ada ini ungkapan di judulnya begini. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi rabbihi wa nasbi wa khafdi wa tarifi wa tankirihi. Yani annan na'ta yattabi'u man'utahu fi rabbihi in kana marfu'an wa fi nasbihi in kana mansuban wa fi khafdi in kana mahfudhan wa fi tarifi in kana ma'rifatan wa fi tan in kana nakiratan wa dzalika fin na'dil hakiki, ada istilah ini. Wa dzalika fin na'dil hakiki gitu. Iya. Nah, mungkin ada naat sababi gitu. Ini di jurumiyah, tapi yang sababinya belum ada. Jadi naat yang hakiki betul ya kali Ustaz, yang langsung gitu naatnya mungkin ya. Ya. Jadi langsung mensifati si man'utnya begitu.
Nah, kalau yang tadi sababi, Yang sababi kan itu yang disifati itunya apa tuh? Al-aqilu abuhu yang gitu. Jadi Zaidu Oke. al-aqilu abuhu yang gitu. Jadi ada fa'ilnya gitu ya. Nanti coba biasanya di Google banyak itu kayak gitu. Kalau mau belajar buka di Google nanti banyak penjelasannya. Nanti saya kasih tahu berikutnya kalau sudah baca di Google. Kemarin itu ada pertanyaan bagus nih dari Pak Purwanto Solo ya. Itu soal penamaan. Pertanyaannya Pak Pur ada tadi Pak Pur? Hadir ya Akhi Purwanto. Wujud anta walala. Waib. Nampaknya gaib, Ustaz. Belum kelihatan. Jadi dia tanya, di Quran itu ada nama-nama surah yang pakai alif lam, ada yang tidak gitu ya. Ada yang pakai alif lam, ada yang fusilat misalnya. Ya, fusilat memang fusilat. Ada yang pakai alif lam Al-Baqarah. Yang nggak pakai alif lam apa lagi? Banyak lah, Toha, Ibrahim, Yusuf. Nah, sebetulnya bukan, kalau diteruskan bukan hanya ayat Quran ya, penamaan nama negara itu juga ada yang pakai alif lam, ada yang tidak, ya nama kota, ada Makkah, tidak ada Al-Makkah ya, nama Mesir ya, Misr, bukan Al-Misr tapi Misr atau Masr. Tapi ada yang Al-Iraq pakai alif lam, ya, As-Saudi pakai alif lam. Nah, bagus ya pertanyaan. Yang saya pahami adalah bahwa namanya nama itu awal mulanya adalah semaunya orang yang akan ngasih nama. Orang memberi nama itu kan suka-suka, ya kan? Ya. Jadi semaunya ngasih nama, mau pakai al, mau pakai enggak pakai al itu semaunya. Tapi kalau sudah jadi nama itu otomatis sudah makrifah gitu. Makanya tidak boleh lagi kalau sudah jadi nama Ahmad misalnya, ya sudah Ahmad saja gitu. Tapi kalau sejak lahir saya kepengen ngasih anak saya Al Ahmad, boleh apa? Boleh saja. Al Ahmad itu juga ada maknanya. Oh, Muhammad itu biasalah. Saya pengen yang keren, Al Muhammad, boleh. Kalau sudah menjadi nama, ya sudah nama dia Al Muhammad, jangan diganti dengan Muhammad. Tapi kalau sudah namanya Muhammad, ya jangan Al Muhammad. Jadi nama itu pada mulanya adalah suka-suka yang ngasih nama. Ya. Jadi termasuk ayat surat-surat. Gimana tuh munculnya ya itu kita kan nggak tahu dulu yang ngasih nama siapa, para ulama zaman dahulu ya, itu jelas bukan tauqifi dari langit ya, dari Jibril, tapi itu dulu awal-awal mulanya para ulama yang awal-awal gitu yang ngasih nama. Kenapa dikatakan Al-Baqarah, kenapa Al-A'raf dan seterusnya, ya suka-suka ya, makanya nama itu tidak menjadi sangat penting ya. Al-Baqarah misalnya terus dibahas apa hubungannya Al-Baqarah dengan surah Al-Baqarah tuh enggak terlalu kayak begitu. Bukan yang ngasih nama Rasulullah, Ustaz. Yang ngasih nama surat bukannya Rasulullah. Bukan tauqifi tapi Rasulullah ya. Bukan tauqifi artinya bukan dari Jibril gitu kan. Tapi Rasulullah gitu. Ya, Rasulullah yang saya tahu, yang ngasih nama surat-surat Al-Quran itu. Dibuka lagi. Tapi apapun ya sudah, kalau sudah dikasih nama oleh Rasulullah begitu ya bisa begitu. Dan itu tidak ada pembahasannya. Tidak ada ulasannya ma'rifah atau nakirah, itu sudah sama saja. Gitu ya. Jadi nama ayat Quran, nama apa saja, nama orang termasuk ya, nama orang. Ada orang Arab yang namanya Al Muhammad juga ada.
kurang mantap Muhammad begitu dikasih al. Ya, syarif itu bagus. As-syarif juga bagus, boleh. Ya, gitu aja ini. Saya sudah jawab begitu juga ke secara capri ke Pak Pur ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bentar. Nah, ini saya biar nggak penasaran ya. Saya langsung buka tentang penamaan dari mana penamaan surat Al-Qur'an. Ada dua qaul. Al-qaulul awal asma'us suwar fil Qur'an tauqifiyah. Tauqif itu artinya sudah dari sono, Jibril yang ngasih tahu gitu. Aisyah sahabat asma'us suwar fis sunnah an-nabawiyah. Abu Surah an-Sahabah wa hadha madhaba ilaihi as-Suyuti rahimahullah. Jadi ada yang mengatakan itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu langsung dari langit. Yang kedua, al-qaulu tsani asma'us suwar taufiqiyah. Taufiqiyah itu kesepakatan aja. Ai annaha min ijtihadis sahabah wa salafus saleh. Itu adalah nama ijtihadnya para sahabat dan salafus saleh. Ya. Jadi bahkan tidak ada Rasulullah itu, yang ada imma tauqifiyah atau para sahabat dan salafus saleh yang mensepakati nama-nama itu, ya, nama-nama surat itu. Ya itu aja. Jadi malah yang menyatakan Rasulullah yang membuat itu yang menentukan ya, membuat nama-nama itu malah bukan Rasulullah. Tauqif dari Jibril. Jibril atau yang kedua, dan itu masing-masing punya pendukung. Masing-masing punya pendukung. Nah, kita mau dukung yang mana? Tafadhal ya. Silakan. Baik, terakhir sampai di mana kita nih belajar? Sampai di mana terakhir antum belajar? Tapi Ustaz. Halaman berapa? Mutafilih udah ya? Kemudian al-munfasil wal muttasil. Ini udah? Al-harakatul zahirah wal muqaddarah sudah. Oh iya, itu dia. Itu yang kemudian masuk ke isim Khobar jumlah ismiyah sekarang ya Ustaz. kenapa? Khobar jumlah ismiyah kayaknya. Baik, ini saya kira ini yang saya perlu ingatkan ya, karena ini agak banyak itemnya ini soal ini, bahwa isim dibagi, terutama yang ini ya, isim mamdud dan sahih, saya kira ini tidak perlu kita bahas. Nah, isim sahih itu adalah isim yang ya, yang huruf akhirnya bukan huruf illah, kan itu isim sahih itu. Sudah dibahas itu. Sudah selama ini kita belajar itu ya sahih semua isimnya. Ya, di mana huruf terakhir itu penuh bisa diharokatin. Ya, bisa diharokatin sepenuhnya. Masjid, dun, dan, din,
baitun tantin, ya ujungnya. Madrasah, madrasatun, madrasatan, madrasatin, ustazun, zanzin. Jadi ujungnya itu huruf-hurufnya huruf yang sahih. Jadi itu namanya huruf sahih ya. Huruf yang selain alif, ya, dan wawu itu namanya huruf sahih. Huruf sehat. Dan hamzah. Lah huruf wawu, ya, dan alif disebut huruf illah. Illah itu sakit. Nah, jangan huruf sakit. Ya. Mungkin maksudnya huruf yang tidak sempurna ya. Jadi agak ribet kalau diharokatin karena dia mad. Ya illah itu sakit artinya. Tapi ya sudah, itu istilah aja ya. Namanya huruf illah. Sehingga nanti kalau fi'il ada yang berakhir dengan huruf illah namanya fi'il mu'tal. Ya, nanti kita akan bahas di fi'il itu namanya fi'il mu'tal yang dibagi menjadi beberapa. Kalau di isim tidak disebut isim mu'tal, tapi langsung disebut fi'il isim ya, isim mangkus dan isim maksur. Ya itu isim mu'tal maksudnya, tapi tidak dipakai istilah isim mu'tal. Kalau fi'il ada yang fi'il mu'tal. Nah, nanti kita bahas tersendiri. Itu sahih ya. Jadi kalau sahih sudah nggak ada soal. Yang mamdud ini isim yang ujungnya panjang tapi diakhiri dengan hamzah. Nah, ini juga sebenarnya tidak ada soal. Yang penting karena nanti isimnya juga isim munsharif juga ya. Munsharif masih ingat munsharif. Wudu ya, wudu'un, wudu'an, wudu panjang tapi ujungnya hamzah. Sama'un, sama'an, sama'in, mamdud. Nah, itu tidak namanya saja isim mamdud, tetapi pembahasannya tidak terlalu penting untuk dibahas. Makanya yang konsen kita ini membahas yang dua ini. Isim maksur dengan isim mangkus. Karena ini nanti berpengaruh terhadap harokah, ya kan? Yang kemudian muncul harokah yang zahirah dan muqaddarah. Yang maksur dan mangkus di sini nanti terjadi apa yang disebut dengan harokah muqaddarah. Harokah yang dipersepsi ada tetapi tidak muncul. Gitu ya. Saya kira ini hal-hal yang krusial di sini harus clear ya. Nanti ke depan sudah tidak lagi bingung lagi ya. Nah, kalau isimnya sahih, bahkan termasuk isim mamdud, ya, ini harokatnya zahirah semua dua-duanya, muncul semua. Marfu tandanya dhamma, ya dhammanya kelihatan. Mansub tandanya fathah, ya fathahnya kelihatan. Mansub yang tandanya kasroh, ya kasrohnya kelihatan. Masih ingat ya, itu misalnya isim kalau munsharif marfu'nya dengan dhamma, dhammanya ketok. Mansubnya dengan fathah. Terus majrurnya dengan kasroh. Ghairu munsharif marfu'nya dengan dhammah dhahirah. Kemudian mansubnya dengan fathah dhahirah, majrurnya juga fathah dhahirah. Isim jama' muannats salim marfu'nya dengan fathah dhahirah. Kemudian mansubnya dengan kasrah dhahirah, niyabatan 'anil fathah. Kemudian majrurnya juga dengan kasrah dhahirah, niyabatan 'anil enggak ya. Kalau kasrahnya sudah sama. Nah, itu zahir. Nah, sedangkan al-maksur, ini kembali ke sini ya. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya alif, sedang huruf sebelumnya berharokah fathah. Ini nih, alif, sedang sebelumnya berharokah fathah. Ini contohnya musalla. Ya, ini
adalah isim maksur. Ingat-ingat namanya. Isim maksur. Perhatikan marfu'nya musolla. Mana rumahnya nggak kelihatan ya. Jadi tandanya apa? Tandanya dhammah tapi tidak kelihatan. Diasumsikan ada karena itu disebut dhammah muqaddarah. Mansubnya musolla. Nah, itu juga bukan ini harokatnya karena mestinya di atas ini kan harokatnya di atas huruf alif itu. Nggak ada. Majrurnya juga tidak kelihatan, tetap musola, musola aja. Musola, musola, musola. Marfu, mansub, majrur. Aso, aso, aso. Jadi alifnya ini bisa layina, alif bengkok, bisa alif mustaqimah, lurus ke ini. Ya, aso. Aso itu apa? Teken ya, teken. Aso. Huda, huda, huda. Marfu'nya huda, mansubnya huda, majrurnya huda. Gitu ya, sekilas begitu. Detailnya nanti di bawah. Kemudian isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya adalah ya. Ya. Sebelumnya fathah. Contohnya ini al-qadi. Ya, al-qadi. Al-qadi. Ini al-qadi, al-qadiya, al-qadi. Ad-da'i, ad-da'iya, ad-da'i. Al-murabbi, al-murabbiya, al-murabbi. Nah, beda dengan yang tadi di atas, yang maksur. Kalau yang mangkus, itu mansubnya dhahirah. Ya, mansubnya dhahirah. Nih. Jadi mansubnya sama dengan isim apa? Munsharif atau ghairu munsharif, ya, dhahir kelihatan. Isim sahih ya, bukan munsharif ghairu munsharif, tapi sama dengan isim sahih mansubnya. Tapi marfu'nya muqaddarah, muqaddarah, muqaddarah. Majrurnya juga muqaddarah. Oh, Ustaz, Ke- Afan Ustaz. Ustaz, yuk. Afan itu nomor 2 isim mankus adalah isim yang huruf akhirnya ya, sedang sebelumnya bukan patah kayaknya kasar Ustaz ya. Oh iya, iya ini salah nih ya. Oke, 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 oke. Salah tulis gitu ya. Ya, belum diralat lagi itu. Ya, kasroh mestinya bukan fathah. Oke, oke, oke. Terus, nah, khusus untuk isim mangkus yang pakai ya, mangkus ini yang pakai ya ya. Kalau maksur kan pakai alif nih. Ingat-ingat kalau maksur tuh pakai alif. Yang mangkus, khusus yang mangkus, ada perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah. Ya, ada perbedaan antara yang ma'rifah dengan yang nakirah. Yang ma'rifah yang pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam muncul ya-nya, tapi kalau pakai nakirah ya-nya hilang. Al-qadi menjadi qadin. Marfu'nya ya qadin. Da'in, murabbin, ya-nya hilang. Tapi ketika mansub muncul. Jadi ketika mansub itu seperti huruf isim sahih, ya, seperti muncul mansub qadian, da'iyan, murabbian. Ketika majrur hilang juga ya-nya. Ya, ya-nya hilang. Da'in, murabbin. Nah, itu intinya. Nah, sekarang bagaimana ininya, apa istilahnya, penyebutannya, identifikasinya, ya, identifikasinya itu seperti apa? Itu di buku antum ada enggak keterangan tentang identifikasi? Apa sama begini? Sama Ustaz. Sama ya.
kemarin ya pembahasan yang apa namanya, yang kalau yang sikol dengan yang ta'adzur kemarin, itu kan di bab ini toh pembahasannya toh. Yang fikol dengan Kan kemarin kita bahas yang sikol dan yang ta'adzur. Itu bukan di sini. oh yang itu kenapa enggak zahir itu ya? Lupa ya, Ustaz Daud ini. Kenapa Atau yang masih ingat nggak bahas kemarin? Berarti di sini nggak disebutkan alasannya ya. fikol itu yang maksudnya kenapa nggak dibaca qalbiyu gitu ya? Iya enggak disebutkan Ustaz. Nah, pertanyaannya gini, pertanyaannya Enggak tambahan aja dari Ustaz kayaknya itu Ustaz. oh tambahannya, tambahannya, tambahan ya. Makanya yang saya cari itu pembahasannya di mana? Kok nggak ada di sini? Tambahan dari Ustaz aja nggak ditulis di sini kayaknya itu mah. Ya, jadi itu alasan apa namanya istilah lagi ya. Nah di sini kan yang tidak ada di sini. Sebenarnya ini ada, tapi kemarin sudah dibahas secara detail. Intinya kenapa? Nah, jadi kembali ke sini. Kenapa yang ini tidak bisa, musola misalnya ya, tidak bisa didomah. Tidak bisa didomah. Tidak mungkin dibaca musola. Ada domah di sini, apa bacanya? Musola u apa musola yu? Nggak mungkin dibaca, karena ini alif, memang alif mad. Alif mad. Yang tidak mungkin diharokatin. Nah, gitu. Makanya dalam kasus ini disebutkan sebabnya kenapa kok pakai muqaddarah? Ya karena emergensi, nggak mungkin di dhamma, nggak mungkin diharokatin. Nah, itu istilahnya adalah at-ta'adzur. Lit-ta'adzur. Kalau musola marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal alif lit-ta'adzur, itu tambahannya. Ya, lit-ta'adzur. Ta'adzur artinya apa? Sekali lagi, tidak mungkin. Mana ta'adzur itu emergensi, tidak mungkin diharokatin. Ta'adzur. Semua, jadi semua yang maksur ini karena berakhir dengan huruf alif kayak begini nih, ya tidak bisa diharokatin. Tapi untuk yang mangkus, ya ini kan bisa diharokatin, ya bisa. Al-qadiyu bisa banget. Sebagaimana juga al-qadiyi boleh, bisa, gitu ya. Al-qadiyu bisa. Kalau bicara bisa. Ad-da'iyu, ad-da'iya, ad-da'i, semua bisa. Al-murabbiyu, al-murabbiya, al-murabbi. Nah, jadi kalau bicara bisa, itu bisa. Tetapi rupanya orang-orang zaman dahulu yang meletakkan kaidah bahasa menganggap ya itu kalau diharokatin sulit di ujung, ya itu sulit. Al-qadiyu, terutama dhamma sama al-qadiyi dianggap sulit karena itu dihilangkan. Jadi sebabnya begitu, karena sulit diucapkan maka dihilangkan. Beda dengan fathah, al-qadiyah dianggap enteng, ada aya al-murabbiyah. Tapi kalau al-murabbiyu susah, al-murabbiyi susah. Nah, oleh karena itu beda dengan yang pertama tadi ta'adzur karena tidak mungkin diharokatin. Untuk yang isim mangkus ini
tidak diharokatin atau harokatnya muqaddarah karena berat diucapkan. Istilahnya siqol ya. Kemarin kita diskusikan sakol sikol, yang betul adalah sikol ya. Sikol. Kalau di sini lit ta'azur, yang di sini adalah listikol. Itu kelengkapannya begitu. Ini mengulangi pembahasan, tapi nggak apa-apa. Saya juga jadi mengrefresh lagi ya. Afan Ustaz, ini kebetulan kemarin kita kan udah sampai fi'il. Berarti ini sama dengan fi'il sahih mu'tal nanti saja. Ada istilah dita'adur sama listikol saja. Betul sekali ya, ini. Betul ya. Yang sudah belajar, karena kemarin sudah jauh ya, yang kelas Selasa itu sudah sampai fi'il, sudah macam-macam. Nah, itu ingat sekarang. Jadi di isim malah dulu kita nggak bahas itu di isim. Nah, Ya, sekarang saya sampaikan bahwa kasusnya sama dengan fi'il. Nanti fi'il juga begitu. Ya, di fi'il itu ada siqol, ada ta'adzur. Karena di fi'il juga mengenal kayak gini. Ada fi'il yang berujung pakai ya, misalnya Roma yarmi, itu ya. Roma yarmi irmi, da'a yad'u pakai wawu. Nah, itu tidak menjadi yad'u ya. Harusnya kan da'awa yad'u, tapi tidak diucapkan menjadi da'a yad'u. Ini juga karena lissiqal ya, karena berat diucapkan. Beda dengan khosya yakhsha. Yakhsha itu lita'adzur, sama dengan isim. Kalau isim sama dengan isim maksur. Ini saya kira pembahasan terakhir kita ya tentang pelajaran kita kemarin. Kalau nama pelajarannya az-zahira wal muqaddara, walaupun pembahasannya adalah pembahasan tentang pembagian isim ya. Pembagian isim ditinjau dari huruf akhirnya, ada maksur dan mangkus. Mungkin sampai di sini ada yang oke. Kita selesaikan dulu ya. Jadi ini sekarang gini. Sekarang contoh ini ya. Contohnya adalah hada musalla al-madrasati. Hada mubtada, musalla khabar, wa huwa mudhaf, al-madrasati mudhafun ilaih. Oke ya. Detailnya hada ismul isyarati mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Masih ingat ya? Masih nyantol apa enggak? Waduh, udah lupa lagi nih istilahnya. Ya, redaksinya begitu, ismul isyarah mabni fi mahalli, mabni alal, kalau dilengkapi mabni alal apa? Sukun. Alas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Musalla lah ini dia. Khabarun marfu'un wa ala rafihi dhammatun muqaddara alal alif ini. Nah, ini apa? Ta'adzur. Ta'adzur. Bagus. Ta'adzur ya. Ta'adzur wa huwa mudhafun. Al-madrasati mudhafun ilaihi majrurun wa alaihi kasra zahira li'annahu isim mufrad. Ya. Jadi ta'adzur. Kayaknya antum mesti udah ada coretannya, karena kemarin juga saya melakukan kayak gini. Ini ulangin aja. Ana da'in wa nahnu du'at. Ana da'in dulu inilah ya, mubtada khabar. Ana dhamirun munfasilun mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Da'in khabarun marfu'un wa al-rafi dhamma muqaddara ala al-ya'il mahdhufah. Ini apa ini? Ya. Ini kalau ini disakol ya. Karena ya. Maudhufa lisakol. Lisikol. Ala li'annahu ismul manqus aja.
isim mangkus ma'rifah itu, nakirah gitu ya. Makanya redaksi itu sebetulnya agak suka-suka ya. Antum menyebut begitu juga boleh, enggak juga boleh ya. Li'annahu isim maksur. Ya, mungkin lengkapnya begitu. Khabar maf'ul ma'ruf bihi dhamma muqaddara, itu contohnya ya. Alal alif fi ta'dzur li'annahu. Ya, li'annahu isim maksur. Ya, li'annahu isim maksur gitu. Itu dilengkapi begitu juga bagus, lebih lengkap. Walaupun di apa namanya, kalau saya lihat ya di buku-buku tentang i'rab itu lebih banyak menggunakan istilah ini, lita'dzur gitu aja. Tidak menyebut maksur mangkusnya. Tapi lebih menyebut lita'dzur atau lissiqal. Itu lebih banyak begitu. Ini kan soal redaksi ya, soal redaksi aja. Intinya ya karena mangkus nakirah itu ya. Dan sebabnya karena berat. Ya. Nah, sekarang redaksi ditulis yang mana? Ya silakan, yang lebih lengkap ya lebih bagus. Al-babu harfu ataf. Nahnu dhamir munfasilun mabniyun ala dhammah, ala dhammi ya. Ad-dhammi juga boleh atau dhammah fi mahalli raf'in mubtada. Du'atun khabar maf'ul wa dhammah dhammah zahira li'annahu isim mufrad. Oke ya, saya kira itu mengingatkan. Ustaz, apa Ustaz? Kalau doa itu sih urusim jamak taksir Ustaz. Jamak. Doa. Ya. Taksir. Du'atun ya. Apa namanya? Mufradnya da'in. Ini udah ada da'in ini mufradnya ini ya. Ini jamak taksir. Sorry. Isim jamak taksir. Belum direvisi. Sebenarnya kalau saya akan terima kasih ya kalau ada yang mengingatkan. Antum kan nyoret-nyoret. Kalau nyoret di sini nih, kalau sudah itu hilang soalnya. Besok bersih lagi itu. Sementara saya nggak punya bukunya. Nanti tolong yang antum banyak coret-coret itu kasih ke saya biar saya koreksi. Enggak nanti ya. Jadi kita bantuannya ya. Serah siapa aja. Baik, ada pertanyaan apa enggak ini soal ini? Ayo Yas. Mau pilih soal? Saya tahu deh. Ini jam berapa ini? Oh, baru jam 9 ya. Sih. Kalau mungkin begini. Saya ingin mendengarkan i'rab dari antum. Ini udah lama nggak dengar nih suaranya. Siap nggak nih? Tunjuk aja Ustaz. Siap ya. Ini dari yang jauh nih. Yang jauh dari Malang nih. Khairul Insan. Siap antum? Masih ngikuti Ustaz, belajar. Guna, Ustaz. Yang mana Ustaz? Dibimbing Ustaz. Muhammadun Nabiyullahil Mustafa. Ini, coba yang ini. Lisanan. Muhammadun Nabiyullahil Mustafa. Muhammadun mubtada wa alamatu Marfu'un. Muhammadun mubtada marfu'un
Wa alamatur raf'i dhammah. Nabiyyu khabar Kembali annahu yang lengkap. di anahu isim mufrad. Ya. Muhammadun mubtada marfu. Lama enggak Arab lupa. Muhammadun mubtada marfu wa alamat rafihi dhammah li anahu isim mufrad. Oke. Nabiyyu Mustafa Nabiyyu khabar marfu Udah. wa alamat rafihi dhammah li anahu wa mudhaf kalau mudhaf lain Dhamma dhahira. Dhamma dhahira. Dibaca. perlu lihat Matrafihi dhammatun dhahira. Ayo. gimana saat di lupa. Terus. Wa huwa mudhaf. Oke. Terus wa huwa mudhaf. Terus. Mudhaf Allahi mudhaf ilaih wa alamatu mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi kasrah di Dhahira. anak kasrah dhahira. Al Mustafa Naat. Bagus. wa naat marfu Nabi. Naatun li apa? di nabi naat lin nabi. Oke. Nah ini yang tadi pelajaran baru pakai ya belum nyambung gitu. Ya, naatun nabi apa sekarang? I'rabnya apa? Wa marfu. Majrur apa mansub? Marfu Marfu. Marfu. Bagus, Alamat bagus. rafinya Terus wa ala rafihi wa alamat rafihi dhammah benar. dhammah muqaddar. Alal Hah? alifi. Ya apa tadi? Fathah Ya, enggak ada ya di situ. Ya kan Fathah. ada tujuannya. alif. Li Li Al-Dur. li gitu. ingat bisa dapat Jangan wi itu diulang-ulang. ulang-ulang. Mubtada'un Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun li'annahu isim mufrad. Nabiyyu khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahira li'annahu isim mufrad wa huwa mudhafun. Mudafun Allahi Abdul Jalala mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasra zahira li'annahu isim mufrad. Al-Mustafa na'tun li nabiyyun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma muqaddaru ala fathah alif alif bukan fathah. alif Ya, jadi muqaddaru ala alif li ta'adzur. Oke. kan Ustaz. Madi Mulyana. Pak Madi. Ustadz Madi Mulyana. Awan saat saya ke belakang. Gimana Tat? Sekarang siap? Sekarang siap? Nyimak dulu aja ya, nyimak. Tat. Kayaknya kemarin juga nyimak nih. Sekarang harusnya udah bunyi nih. Belum? Ini kok pesertanya ada yang keluar nih. Waduh, kalau suruh bunyi pada
Hilang. Takut disuruh nyerap kali Ustaz. Hah? Siapa yang hilang itu? Oke, Pak Daud, antum silakan. Mangga, nomor berapa Ustaz? Kana wara'al masjidi musalla. Coba. Karena masih musalla. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ismilul madi min ismin nawasikh min ismin nasikh tan tarfa'ul ismu wa tansibul khabar Fi'il naqis itu aja. mabniun ala fathi Mana fi'il naqis. darbu makanin wa huwa mansubun wala tasbihi patadun bi akhirih wa ra mudhaf al masjid mudhafun ilaih. Terus Halo, Waduh. maaf sinyalnya Ustaz ini. Iya, antum putus-putus tuh. Sinyalnya putus sebentar. Iya, kedengaran sekarang ya. Ulangi. Ya. Karena fi'lun madin min ismin nasikh. Enggak usah begitu kepanjangan. Fi'il naqis itu aja. Fi'il nakis ya. Karena fi'il nakis wara'a dharbu makanin wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih wara'a mudhaf al-masjid maupun al-masjid mudhafun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih li anna ismu mufrad. Az-zarfu Fi mahal khobar fi mahali az-zarfu sebentar Ustaz. Fi mahali nasbin khobar kana muqaddam. Oke. Terus. Musalla ismu kana muakhar. Oke. Wa huwa marfu'un wa alamatu rafi dhamatun muqaddaratun ala alifi li'annahu ismu lit ta'adzur ya. Li'annahu ismul maksuri gitu. Oke. Ta'adzur dan isim maksur. Wah, terus pada hilang terus ini turun tinggal 14. Belajar segitunya pada takut. Pak Syarif, mana Pak Syarif? Antum jangan bilang masih nyimak dulu ya, belajar ayo. Mana Pak Syarif ini? Hilang. Muncul sekarang. Antum Ini videonya cocok mana? dengan Ustaz Syarif ini karena Al-Mustasfa. Katanya Pak Mahdi harus coba deh. Mahdi. Antum mau coba gimana? Belum dulu, Ustaz. Ini masih apa? Masih sakit gigi kali ya, Tan? Masih lupa, Ustaz. Masih lupa. Ada Banyuwangi ini, Bu Julius, yang dulu juga kayaknya bilangnya masih menyimak ya. Bu Julius Agustina nih. Iya, Ustaz. Masih nyimak juga, Ustaz. Sampai kapan nyimaknya? Nyimak terus. Ayo bunyi, berarti. Siap? Ya, dicoba, Ustaz. Oke, ini. Al-Qur'anu hudal lil muttaqin. Al-Qur'anu mubtada li'anahu ya, Marfu'un. Mubtada'un marfu'un. Al-Qur'anu mubtada marfu'un. Wa'alamatu rafihi
Doma. Ayo, bunyi ditirukan. Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun. Nah itu Ustadz, masih lupa Ustadz. Belum Ayo lancar. sekarang saya tuntun biar nggak lupa. Ya. Mubtada'un Tadaun, pun, wa alamatu raf'ihi alamatu rofi'i, dhammatun domatun, zahirah. dohiro, Yanahu isim hu mufrad, mufrad. Oke, udah bener kok. Hudan sekarang. hudan khobar, Oke. Marfu juga. bukan, nasab ya. Marfu, khobar itu ya marfu. Enggak ada nasab. Hudan marfu, walamatu Khobarun marfu'un. marfu'u, khobarun marfu'un, walamatu rofi, G. Domah muqaddar Alal alif. Oh iya, muqaddar alal alif. Di kalau alal alif sama lita'adzur. Apa lagi Ustaz? Ada sambungannya itu? lit ta'adzur. Ta'adun. Oke. Ya udah, sampai di situ. Li harfu jar. Harfuzar. Li harfuzar. Nas. Al-muttaqin. 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 Majrurun. Majrurun. Turun. Wa alamatu jarrihi. Apa Ustaz? Selanjutnya. Wa Alamatu jarrihi. Wa alamatul jar ya. Iya. Jar. Ya. Wa alamatul jar. Apa? Alamatnya apa? Tandanya apa? Di anahu kan, Ustaz? Lah, apa dulu? Majarnya apa? Coba dibahasa Indonesia kan. Apa perlu dibahasa Indonesia kan ya? Iya Ustadz, kayaknya perlu dibantu itu. Nah ya kan sebetulnya gini, kalau bahasa Indonesia al-muttaqin majrur. Turun. Ajarnya adalah kan gitu aja sebenarnya. Sejak awal kan begitu. Al-Qur'anu mubtada marfu. Tanda rafanya adalah dhamma dhahira karena dia adalah isim munsharif atau isim mufrad. Kan itu maksudnya. Cuman di dalam bahasa dibaharapkan. Ayo, coba. Kan nggak sulit, toh? Al-Qur'anu mubtadaun marfu. Oke. Tanda rafanya adalah dhamma dhahira. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Oke. Sesimpel itu kan. Hudan sekarang. Hudan adalah khobar. Khobarun marfu. Tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah di atas alif. Lit ta'adzur. Dita'adzur karena emergensi. Karena nggak mungkin diharokatin. Coba kan itu sebenarnya cerita. Teks bahasa Arab itu adalah cerita gitu tentang identifikasi. Li harf jar al-muttaqin majrur. Tanda jarnya adalah apa? Ini apa? Ya ya Ustaz. Sebabnya adalah sifatnya naat ya Ustaz. Oke, tandanya iya. Sebabnya apa kok tandanya iya? Karena dia adalah isim jama muzakkar. Muzakkar salim. Oke. Sebetulnya maksud saya pakai bahasa Arab itu agar buat melatih mengucapkan bahasa Arab. Tapi maknanya seperti itu. Itu kan analisis. Karena analisis, kalau di bahasa Indonesia kan itu ya cerita tentang kalimat ini kedudukannya apa, tandanya apa, begitu maksudnya. Iya Ustadz, karena belum hafal Ustadz, belum hafal bahasa Arabnya itu. Latihan Ustadz. Kalau istilah belum, itu kan berarti mungkin karena belum usaha
maksimal. Makanya usaha menghafalkan segitu aja. Jadi saya ulang-ulang ya, kalimat atau redaksi dari i'rab itu kan cuma itu aja. Mubtadaun, marfuun. Coba dihafalkan itu aja dulu, satu dihafalkan, nanti bisa dipakai buat ribuan kalimat. Al-Qur'anu mubtadaun, marfuun, wa alamatu rafihi dhammah dhahirah li'annahu isim mufrad. Yang seperti itu redaksinya itu jutaan kalimat. Ya. Jadi dihafalkan dulu. Al-Qur'anu mubtadaun mubtadaun kayak Fatihah nih. Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun annahu isim mufrad. Al-Qur'anu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun annahu isim mufrad. Isim mufrad. Dan sekarang sudah itu ada kata jahir ya Ustaz. Nah, ada kata dhahira karena kita belajar yang muqaddarah jadi lebih lengkap kan. Yes. Al-Qur'anu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun li'annahu isim mufrad. Ngapa kayak gitu doang? Dan itu kita dipakai untuk mengidentifikasi, mengi'rab ribuan jutaan isim. Wis toh. Oke, Ustaz. Jadi, masa orang ngapalin ngono kuwi tak bertahun-tahun belum hafal Ustaz. Ya Allah, berapa lama lagi ngapalin itu. Ya, jadi diusahakanlah ya. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Al-madrasati ini contohnya mudhafun ilaihi majrurun. Ya, kalau sudah ngomong marfu, majrur itu tinggal wa alamatu jarrihi. Kalau marfu'un wa alamatu rafihi, kalau mansubun wa alamatu nasbihi kan gitu-gitu aja. Al-madrasati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu isim mufrad. Itu lagi. Ya memang begitu. Ya, jadi saya melihat tidak ada yang sulit, malah mengasyikkan sebenarnya. Tapi memang salah satu penyakit, istilahnya bukan penyakit ya, memang kita tuh tidak terbiasa menghafal. Makanya hafal Quran tahan karena nggak biasa menghafal. Padahal menghafal itu bagian dari ilmu. Ya, menghafal itu bagian dari tholabul ilmi. Udahlah, orang kalau malas menghafal ya nggak pinter-pinter. Karena menghafal itu bagian dari tholabul ilmi. Oke, Ustaz. Tidak semua ilmu harus dengan metode hafalan. Karena juga ada ilmu analisis ya. Tapi hafalan itu bagian dari cara kita belajar. Saya mengajarkan antum bahasa Arab itu tidak dengan menghafalkan mufradat kosakata, tapi menganalisis nahwu. Ini juga sudah pakai analisis otak nih, menganalisis. Tapi di dalam analisis itu ya tetap ada hafalan gitu. Orang merenung, orang menganalisis dia merenung arti oh ini karena ini maka ini ketemunya begini. Itu matematik ya. Tapi karena di sini nahwu yang kita analisis, ada yang harus dihafal di situ. Kosakata ya, yang dihafal istilah-istilah, redaksi i'rab, itu harus dihafal. Ya, ini bagian dari proses antum belajar ya. Ya untuk semua aja lah, tidak hanya kepada Bu Julius ya, untuk yang lain semua sama gitu ya. Insya Allah kalau antum lancar menghafal itu akan mempermudah pemahaman. Karena lama nggak dipakai Ustaz jadi lupa lagi. Iya betul. Terus. Ya. Iya. Lupa nanti lancar lagi. Nanti juga akan lupa. Cuman lupanya orang yang sudah bisa itu beda dengan lupa urung belum bisa lupa lah udah. Ya, belum bisa. Kalau belum lupa dari yang sudah bisa, insya Allah lebih gampang. Mungkin tahu ininya, tapi mengucapkannya Ustadz belum lancar itu. Ya, sama. Quran kan juga begitu. Quran itu kan lisan. Karena kita ucapkan sering, Al-Fatihah itu lancar banget itu ya. Karena sering, ya memang begitu. Saya nggak mau baca, ini saya paham, maknanya sudah saya paham ini. Bismillah itu. Dengan nama Allah belum paham, nggak usah baca, kan bukan begitu. Ya, tahu, tetapi juga tetap harus dibaca. Jadi lebih mengenal.
Oke, terakhir nih sekali lagi. Pak Hamdan. Ada Pak Hamdan? Hamdan Basaiban. Mic-nya dibuka. Mana nih Pak Hamdan nih? Hilang. Bu Starna? Ya Ustadz, Oke. Coba di agak lupa-lupa nih kayaknya Ustadz. ini yang panjang nih. Ya, Abu Bakrin wahuda lisani dakhilal maqha. Abu Bakar dan Huda duduk berdua di dalam warung kopi. Coba. Abu Hmm. mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun li'annahu isim mufrad. Doma, mana doma? Oh, afwan. Wow, kan lupa Ustaz. Doma rafi. Al-wawu. Al-waw. Ya, yang lupa Ustaz, afwan. Li'annahu asmaul khamsah. Oh ya, li'annahu isim Minal. khamsah. Li'annahu minal. Li'annahu minal Minal isim asmaul khamsah. Minal asma'il khamsah. ismail khamsah. Wa huwa. Wa huwa mudhaf. Oke. Kalau Terus. Bakrin mudhaf ilaih. Turun. Afwan. Tuh. Ayo. Majrurun. Majrurun. Walau jarihi. In Walam jarihi kasratan zaharatan fi akhirih. Ayo, kok macet. mudhaf ilaih majrurun wa alamatu rafihi Jarihi. wa alamatu jarihi kasratin Kasratun, zahiratun. zahiratun li'annahu isim mufrad. Oke. Wa harfu atfin hudan ma'tuf ala Abu Bakrin Ala. ala Abu Ala Abu Abu. Ala Abu. ala Abu ya. Ma'tuf ala Abu jalisani Lah, selesai belum selesai. Dan Marfu apa mansub? marfu Ustad ikut Abu Karena ikut Abu. ma'ala rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif lita'adzur li'annahu isim maksur. Iya. Terus. Jalisani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu isim musanna. Jayid. Terus. Bahkan duduk dakhala zaraf ya Ustaz ya. Dakhila zaraf ka Ustaz. Oh, darfun. Darfu makan. Wa alamatu nasbihi fathatun Fi mahal. Enggak. Udah aja nggak pakai mahali Ustaz. Dakhila udah nggak pakai mahali emang mansub dorob mah. Ya, kalau kebetulan jadi itu paling muta'alik aja ya, muta'alik bijalisan. Ya udah, terus wa mudhaf apa itu Ustaz? Mudhafun ilaih. Ya. Dahilallah. Apa itu? Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun.
li'annahu isim mufrad. Nah, kasratun muqaddaratun alal alif. Alif bita'adzur li'annahu isim maksur. Li'annahu isim mufrad. Oh ya, Ya, kok isim mufrad? Ya sudah, itu aja. afwan Ustadz, banyak lupa. Oke, jadi dakhilah itu kan dakhilah zorof Huruf. itu kan kandungan jar majrur. Makanya ya kalau dia kebetulan memang misalnya khobar ya fi mahali rafa'in. Kalau di sini muta'alliq aja ya, muta'alliq bi jalisan. Enggak apa-apa. Makha apa Ustaz? Makha artinya? Dari kata qahwah, Oh, warung kopi. ya Tempat warung ngopi ya? Warung Oh, iya. makha. Syukron. Baru Baik ya, saya kira itu buat pemanasan dulu. Bagus, sudah beberapa membaca. Nanti kita alhamdulillah. berikutnya, insya Allah, bab tentang khobar jumlah al-ismiyah. Begitu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustaz. Syukran. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala. Baik, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di Rabu minggu depan. Semoga bisa tambah banyak lagi pesertanya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum. Oke, Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pekan depan sudah siap. Rob. Ini belum persensi ya. Sudah. Oke, absensinya di grup Ustaz sudah ada. Monggo. Siap. Ya. Oke, monggo.